Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sains Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam kondisi yang prima dapat menyimak materi pada sore kali ini dengan baik. Alhamdulillah untuk pertemuan sore ini kita akan sama-sama membahas tentang korupsi dan pencegahannya dalam Islam. Apa itu korupsi? Secara etimologi atau bahasa, di Indonesia diambil dari bahasa Belanda, korupsi, yang artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kemudian epistemologi atau secara istilah diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Ini dapat kita lihat praktiknya ya secara gamblang. Mungkin tidak diungkap ke publik, tapi diungkap hanya ke kolega-kolega seperti itu. Kemudian korupsi dalam pandangan Islam, istilah yang dekat dengan korupsi dalam Islam adalah kejahatan maliyah. Karena di Quran, redaksi harta sering disebut dengan malun atau amwal. Merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia yang meliputi beberapa konsep di antara lain. Ada 3, riswah atau suap, sesuatu yang dapat mengantarkan tujuan dengan segala cara dengan prinsip asal tujuan tercapai. Dalam sebuah riwayat hadis menyatakan bahwa ar-rashi wal murtashi finnar. Bagi penyuap atau yang menerima suap itu di dalam neraka. Artinya hukuman yang tertera dalam hadis ini bagi penyuap atau yang menerima itu sudah pasti di neraka. Tapi tentu itu adalah hak prerogatif Allah. Rasulullah menyampaikan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai hukum tersebut. Kemudian ghulul atau pengkhianatan yang tersembunyi. Maksudnya adalah menggelapkan uang negara. Kemudian asuh, segala sesuatu yang haram, penghasilan yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang dalam syariat Islam. Kemudian perilaku yang termasuk dalam kategori korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 macam jenis korupsi yang umum dilakukan oleh oknum. Ini tidak hanya pejabat ya, tapi di sini tulis pejabat. Bahkan stakeholder yang memangku atau diamanahkan sebagai pemimpin, kemudian perusahaan, di sana juga ada beberapa lapisan pengurusan, kepengurusan dalam organisasi. 7 hal ini bisa dilakukan oleh siapapun sebetulnya. Yang pertama, merugikan uang negara. Yang kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan, artinya dalam arti jual beli jabatan yang ingin menjadi pemangku jabatan pentingkah atau pelaksana lapangan dan lain sebagainya. Dan itu harus ada hitam di atas putih. Dalam arti ada harganya jika ingin mencapai jabatan tertentu. Bukan lagi terpilih dengan kondisi yang memang mumpuni atau kompetensi dalam bidangnya. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang atau manipulasi. Keenam, berbenturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi. Ini bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya pejabat, tapi bisa juga oleh orang biasa atau orang kecil. Selanjutnya, faktor penyebab perilaku korupsi. 1. Lemahnya iman dikarenakan kurangnya etika, moral, dan etika. 2. Belum adanya sanksi yang tegas terhadap terpidana korupsi. 3. Sistem pemerintahan yang belum atau kurang transparan. 4. Rendahnya kepercayaan diri dalam mengelola pembiayaan yang didapatnya. 5. Mencari jalan pintas, mencari harta agar cepat menjadi orang yang dianggap orang yang sukses. 6. Perilaku korupsi telah menjadi budaya pada suatu instansi. 7. Bisa jadi karena rendahnya take home pay yang diterima oleh birokrasi. 8. Lemahnya pengawasan yang efektif dan efisien. 9. Birokrasi yang panjang memberikan peluang bagi oknum untuk memotong jalan mencapai sesuatu. Hukuman yang layak bagi pelaku korupsi yang seharusnya ada, karena kalau kita lihat di negara-negara maju seperti Cina dan beberapa negara lainnya, bahkan Jepang, memang kalau ketahuan korupsi atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan negara dalam aspek harta, keuangan negara, ataupun PASUM, fasilitas umum yang harusnya digunakan masyarakat, dan masyarakat mengalami kerugian, mereka akan mengundurkan diri, atau bahkan di Cina dihukumi dengan hukum yang sangat berat. Namun bagi kita seharusnya di negara yang mayoritas umat muslim ini mengacu pada fikih klasik. Jika mengacu pada fikih klasik, maka tindak pidana korupsi disamakan dengan pencurian, yaitu potong tangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 88. Namun, era saat ini perilaku korupsi hendaknya diberikan hukuman yang berat, sehingga ada efek jera terhadap pelaku dan bagi orang yang akan berbuat dapat menahan diri atau tidak jadi, minimal punya rasa malu, karena itu bukan hak yang memang aslinya. Pertama, memberikan sanksi baik secara fisik maupun psikis, memberikan sanksi sosial, kemudian pemberian sanksi moral. Jadi, yang mencuri tidak dipandang sebagai orang yang terhormat, tapi dipandang sebagai orang yang telah melanggar perbuatan yang normal. Ya, normalnya adalah jujur, tapi ini tidak dilakukan. Mengimplementasikan etika anti korupsi dalam Islam. Pertama, menerapkan tauhid, ya, bahwa apa yang kita lakukan seyogyanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti selalu melihat kita. Ya, kalau kita percaya bahwa Google, HP, AI selalu mengawasi kita, gerak-gerik kita, transaksi kita, maka seharusnya Allah juga harus kita ketahui bahwasanya Allah mau melihat kita, menyaksikan kita di setiap gerak-gerik kita. Kedua, syukur dan qanaah. Syukur dan qanaah ini menjadi benteng utama yang apabila kita memang selalu merasa kurang, ini kurang, maka harusnya kita perlu mengetahui kebutuhan yang kita butuhkan secara primer. Yang ketiga, jujur. Jujur ini dalam arti akhlak yang kemarin sudah kita bahas. Akhlak yaitu kondisi yang otomatis, tidak dibuat-buat. Bagaimana jujur bisa dibuat-buat? Ya tentu bisa. Dimanipulasi dengan cara apapun, dirangkai
atau dibuat makar, terlihat jujur agar terlihat jujur, ya. Karena ini adalah jenis akhlak, bukan dibuat-buat. Kemudian amanah, adil, zuhud, dan kerja keras. Tentu kalau kita sudah bekerja keras, kita akan menghargai hak yang kita terima. Sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dalam hidup kita dan dapat mengerti bahwa korupsi itu bukanlah suatu perbuatan yang normal di kalangan kita. Tetapi bagaimana kita dapat bekerja keras, bekerja cerdas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita tanpa memotong jalur yang memang melanggar atau masuk dalam kategori yang 7 tadi. Kita memilih jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, memilih jalan yang dilanggar oleh agama dan syariat. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.